Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan walafiat. Sehat walafiat ya. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti teman-teman di sini dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelumnya teman-teman kita di sini akan melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok, Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena teman-teman sudah bersedia untuk meluangkan waktu kalian untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, semoga teman-teman di sini melakukannya dengan semangat dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan ya. Sebelum lanjut kegiatan kita, alangkah lebih baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini yang bisa berani untuk memimpin doa? Saya, Bu, saya. Ayo dipimpin, silahkan. Nah, baik teman-teman, sebelum dimulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Al-Fatihah sudah memimpin doa kita kali ini. Semoga kegiatan kita dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir dan teman-teman semua di sini dapat mendapatkan kemanfaatan ya. Nah, sebelumnya Ibu sudah menjelaskan ya bahwa kegiatan kita adalah bimbingan kelompok. Apakah teman-teman di sini sudah pernah mendengar kata bimbingan kelompok atau pernah sudah melakukan bimbingan kelompok? Belum, Bu, belum pernah. Oke, berarti di sini teman-teman belum pernah melakukan dan belum pernah mendengar apa itu bimbingan kelompok ya. Coba kita analisis dulu ketika kita mendengar suatu kata bimbingan kelompok, apa sih sebenarnya bimbingan dan juga kelompok? Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Oke, silakan Alfa. Menurut saya bimbingan itu arahan. Iya, betul. Atau yang lain? Bu. Iya, silakan. Iya, benar. Atau pendapat yang lain juga boleh. Materi pertolongan, Bu. Iya, benar juga. Jadi tuh jawaban yang kalian sampaikan sudah benar, namun Ibu akan jelaskan ulang ya. Jadi bimbingan kelompok ini adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam berbentuk kelompok. Nah, biasanya di dalam bimbingan kelompok ini dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, biasanya dalam bimbingan kelompok itu juga yang dibahas adalah masalah umum. Masalah umum itu apa sih, Bu? Masalah umum itu adalah masalah yang ada di sekitar kita yang menjadi sebuah masalah yang perlu kita bahas. Nah, biasanya masalah ini tuh bersifat terkini dan juga viral gitu. Nah, dari pengertian ini apakah teman-teman semua bisa memahami arti dari bimbingan kelompok? Ya, bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, berdasarkan dari arti bimbingan kelompok, teman-teman bisa mengetahui nggak nih tujuan dari bimbingan kelompok itu apa sih? Coba ada yang mau berpendapat nggak? Saya, Bu. Ya, silakan Al. Mungkin untuk Bu, untuk memperoleh wawasan yang baru, Bu. Iya, betul. Atau ada yang lain yang ingin berpendapat? Bagus. Saya sependapat sama Al, Bu. Ya, untuk memperoleh wawasan baru ya? Iya, Bu. Benar, Bu. Atau yang lain yang ingin berpendapat ada lagi atau tidak? Mencari jalan Untuk keluar. membahas masalah secara bersama-sama, Bu. Iya, benar. Jawaban yang disebutkan Vini, Maria, dan juga Al sudah benar. Cuman Ibu ingin jelasin ulang ya, terkait dengan tujuan dari bimbingan kelompok ini tuh ada beberapa tujuan. Yang pertama itu kita memperoleh informasi, wawasan, pengetahuan baru. Nah, biasanya ini itu tercakup dalam WPKNS. Apa sih WPKNS ini? Adalah wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan juga sikap. Nah, ketika kita melakukan bimbingan kelompok, kita juga bisa melatih untuk kita bicara secara virtual.
virtual. Nah, kita kan ini diadakannya secara virtual. Nah, kita dapat melatih nih kita berbicara di depan layar seperti ini. Nah, di sini juga kan teman-teman diarahkan untuk mengemukakan pendapat, ide, dan gagasan. Nah, berarti teman-teman bisa nih untuk melatih hal tersebut. Terus ketika teman-teman berpendapat, ada masukan dan juga kritikan. Nah, di sinilah kita dapat melatih diri kita dalam hal itu. Nah, apakah bisa teman-teman pahami? Sudah Bu, sudah bisa dipahami Bu. Oke. Sudah pahami, Bu. Oke, dalam bimbingan kelompok juga kita harus memahami nih teknik dari bimbingan kelompok, yaitu yang pertama duduk melingkar. Nah, karena kita diadakannya secara virtual, anggap saja nih kita memposisikan diri kita tuh sebagai melingkar dan bertatap-tatapan gitu dengan teman-teman kita. Nah, selanjutnya itu tekniknya itu ada membahas topik. Nah, di sini ada topik bebas dan juga topik tugas. Topik bebas itu kita rembukan bersama untuk kita menentukan topiknya. Namun kalau topik tugas itu sudah Ibu tentukan. Nah, dalam hal ini topik yang kita bahas secara luas, tuntas, dan lugas juga ya teman-teman. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, semoga teman-teman bisa bekerja sama satu lain dalam satu kelompok ini ya. Nah, Ibu harap kalian secara sukarela nih dalam menyampaikan apa yang kalian pikirkan, tidak ditutupi dengan adanya keterbukaan ini. Ibu harap akan mencari solusi dan jalan keluar dari topik yang akan kita bahas nanti. Nah, ketika ada yang berpendapat mengenai pribadinya, Ibu harap untuk kalian menjaga kerahasiaannya untuk tidak membahas di luar kegiatan bimbingan kelompok ini ya. Nah, ketika teman-teman ingin berbicara, untuk dimohon untuk mengajukan tangannya terlebih dahulu, baru dipersilakan untuk berbicara. Nah, agar apa? Agar tidak terjadinya tumpang tindih di antara kita semua gitu. Pada hari ini kita akan membahas topik, yaitu artinya sudah Ibu tentukan ya topiknya terlebih dahulu, biar kita membahasnya secara mendalam, luas, dan tuntas. Nah, topik yang akan kita bahas ini adalah kupas tuntas tata krama dalam pergaulan. Oke, sebelum kita memulai topik ini, Ibu ingin tahu nih nama-nama kalian, bolehkah kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh Bu. Ayo silakan, ada yang mau memulai? Coba dimulai dari yang kerudungnya abu-abu, silakan memperkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Salvatini Vidya. Oke, dilanjut yang lain. Yang kerudungnya hitam itu Nafa ya? Ya, Bu. Perkenalkan semuanya, nama saya Nafa Andri. Oke, dilanjut. Ada yang ingin memperkenalkan dirinya? Saya Bu. Iya, silahkan. Perkenalkan semuanya, nama saya Al-Fatahun Rohmi. Biasa dipanggil Al. Oke, lanjut. Maria mau memperkenalkan dirinya? Saya mau, Bu. Boleh, Bu. Nama saya Maria Ulfa, biasa dipanggil Maria, Bu. Oke, selanjutnya yang ingin memperkenalkan diri? Ya, silakan. Oke, selanjutnya ada Rida sama Dayanti Malaya. Bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nggak? Oke, jika tidak ada respon, mari kita lanjut aja, kita masuk ke materinya ya. Kita kan tadi Ibu udah sebutkan tadi tentang topik yang akan kita bahas, yaitu kupas tuntas tata krama dalam pergaulan. Nah, menurut teman-teman mengenai Oke, kita lanjut ya. Kan kita tahu nih materi topik yang kita bahas adalah kupas tuntas tata krama dalam pergaulan. Nah, menurut teman-teman di sini mengenai tata krama, apa sih arti dari tata krama? Coba di sini ada yang mau berpendapat nggak mengenai arti dari tata krama itu apa? Silahkan acungkan tangannya terlebih dahulu. Oke, silahkan Rida. Ya, Menurut saya tata krama itu attitude, Bu. Attitude ya, benar juga. Atau ada yang ingin berpendapat lain? Saya, Bu. Iya, silahkan. Bu. Ya.
Kalau menurut saya tata krama itu etika, Bu. Etika dalam berteman ya berarti kalau dengan tema yang itu. Iya, benar sekali. Atau ada yang lain? Aturan dalam berperilaku, Bu. Oke, benar. Jadi menurut teman-teman itu sudah benar. Jadi ketika kita melihat tata krama, kita artikan dulu nih, apa sih tatanya dan apa sih krama. Nah, tata itu seperti aturan atau norma ya. Nah, kalau krama ini artinya adalah sopan santun ataupun tingkah laku. Nah, jadi ketika tata krama itu adalah aturan kehidupan yang mengalir dalam hubungan antar manusia. Nah, berarti kalau tata krama dalam pergaulan itu berkaitan dengan etika dalam pergaulan. Nah, dalam tata krama pasti tentunya memiliki dasar-dasarnya nih. Kira-kira menurut teman-teman dasar-dasar dari tata krama itu apa aja sih? Ayo, ada yang ingin berpendapat mengenai dasar-dasar dari tata krama? Izin, Bu. Saya Bu. Iya, silakan coba satu-satu dulu. Coba Ya, Saudara Rida dulu deh. Oke. Saya dari tata krama itu dari diri kita sendiri sih, Bu. Unsur yang pertama itu, Bu. Oke, benar. Tadi siapa yang mau berpendapat lagi, Al ya? Iya Bu, saya Bu. Dasar dari tata krama menurut saya salah satu itu berusaha selalu menjaga perasaan orang lain, Bu. Ya, benar. Bu, tapi sebelumnya saya mau nanya deh Bu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan arti dari masing-masing tata dan krama. Tadi Ibu menjelaskan di dalam tata itu pembentukan nilai nilai apa tadi moral ya Bu? Atau apa? Norma. Oh, norma. Norma itu norma yang berlaku di masyarakat ya Bu. Soalnya kan norma ini kan ada banyak ada norma yang berlaku di masyarakat, terus norma agama, norma budaya. Ya, benar banget normanya yang berlaku di masyarakat karena kan kita hidup makhluk sosial ya, berarti kan kita dikelilingi oleh masyarakat, berarti kita yang menggunakan dalam tata krama dalam pergaulan adalah menggunakan norma yang berlaku di masyarakat. Oke, terima kasih Bu. Ya, jadi siapa yang mau berpendapat mengenai dasar-dasar tata krama? Ada yang ingin berpendapat lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Maria. Bersikap sopan santun kepada siapa saja, Bu. Iya, benar. Jadi yang disebutkan oleh Rida, disebutkan oleh Al-Fatahu, dan juga Maria itu benar. Jadi dasar-dasar tata krama ini sebenarnya ada banyak. Yang pertama itu bersikap sopan dan ramah kepada siapa saja. Berarti di sini tuh kita harus bersikap hormat gitu, beradab dalam berperilaku. Terus kita juga memberi perhatian kepada siapa saja, dalam artian kita peduli dengan lingkungan kita gitu. Nah, tadi Maria juga menjelaskan berusaha selalu menjaga perasaan orang lain. Nah, berarti di sini tuh agar orang lain tidak merasa terluka oleh perkataan dan maupun tindakan kita. Nah, ketika kita sudah mengetahui nih dasar-dasar dari tata krama, pasti teman-teman di sini tahu dong apa manfaat dari tata krama itu sendiri. Siapa di sini yang sudah memikirkan untuk ketika kita bertata krama yang baik, pasti tentunya akan menghasilkan manfaat bagi diri kita. Menurut teman-teman, apa sih manfaat dari tata krama itu? Saya, Bu. Iya, silakan. Memudahkan berhubungan baik dengan orang, Bu, dengan orang lain gitu. Iya, benar banget. Ketika kita sudah menggunakan tata krama dengan baik, maka kita lebih mudah gitu untuk berhubungan baik dengan orang karena hal ini tuh dapat menambah relasi kita. Seperti itu. Ada yang ingin menambahkan juga? Saya Bu, saya. Iya, satu-satu siapa yang ingin dengar? Manfaat dari tata krama itu mungkin dari diri sendiri ya Bu ya. Jadi diri sendiri itu jadi mengaplikasikan dari tadi yang Ibu bilang norma sosial yang berlaku di masyarakat. Selain itu juga dapat menciptakan suatu kedamaian dalam kehidupan sosial Bu. Iya, benar banget. Jadi ketika kita sudah bertata krama dengan baik, maka terciptalah gitu hubungan harmonis dan juga saling menghargai ya antar sesama, apalagi dalam kehidupan bersosial. Oke, ada lagi yang ingin berpendapat? Ya, silahkan Bima. Menurut saya sih untuk menghindari terjadinya pertentangan, Bu. Oke, benar banget, ketika kita sudah bertata krama yang baik, maka artinya kita nih jauh dari pertikaian. Karena apa? Karena hubungan
kita ini dengan sesama teman maupun sesama di dalam masyarakat, artinya kita harmonis gitu. Jadi memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Jadi jauh yang namanya dari pertikaian. Nah, selain itu juga manfaat dari tata krama ini banyak sekali ya. Karena kan kayak ketika kita sudah bertata krama, artinya kita dapat disenggani, dihormati, bahkan juga disenangi orang lain. Karena apa? Ketika orang melihat kita mungkin jadi segan gitu, karena kita memiliki tata krama yang baik. Nah, terus kita juga mampu menambahkan kesadaran gitu, menumbuhkan kesadaran bagi orang lain. Berarti ketika kita bertata krama, orang lain pun akan sadar gitu bahwa bertata krama itu baik, maka dia juga ikut menumbuhkan tata kramanya dalam dirinya. Jadi menarik perhatian orang lain juga gitu. Nah, ketika kita sudah mengetahui nih arti dari tata krama, dasar-dasar dalam orang yang memiliki tata krama, selain itu manfaat dari tata krama itu sendiri, pasti teman-teman harus mengetahui nih ciri-ciri bagaimana sih orang yang menghayati tata krama. Nah, menurut teman-teman bagaimana ciri-ciri dari orang-orang yang memiliki tata krama itu? Ayah silakan untuk mengumumkan pendapatnya jika ingin berpendapat. Bagaimana ciri-cirinya sih? Ada nggak yang bisa berpendapat mengenai ciri-ciri orang yang menghayati dalam bertata krama yang baik? Bu. Ya, silahkan Vini. Memiliki rasa percaya diri pada waktu menghadapi masyarakat dan tingkat mana tinggi. Oke, benar banget, Ma. Ciri-cirinya itu salah satunya bisa. Atau yang lain ingin berpendapat? Saya, Bu. Ya, silahkan Rida. Ciri-cirinya itu dia tuh orang yang punya tata krama itu sopan, ramah, dan selalu menunjukkan sikap yang menyenangkan kepada siapapun, Bu. Ya, benar banget. Atau ada yang mau menambahkan lagi? Oke, kalau nggak ada, jadi yang disebutkan oleh Selsafini dan Rida Juraida itu sudah benar. Nah, ketika kita melihat ciri-ciri dari orang yang bertata krama baik, pasti ia memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Artinya ketika kita sudah memiliki tata krama yang baik, maka ia berani gitu, maka ia percaya diri atas apa dirinya dan bagaimana dirinya berlaku dalam masyarakatnya. Terus kata Rida juga sopan, ramah, dan selalu menunjukkan sikap yang menyenangkan kepada siapapun. Nah, balik lagi nih, ketika dasar-dasar tata krama sudah baik, maka kan hasilnya itu bagi diri kita itu sopan, ramah, dan selalu menunjukkan sikap yang menyenangkan kepada siapa saja. Jadi ciri-cirinya tuh itu aja. Nah, selain itu, ketika orang yang memiliki tata krama, pastinya ia selalu segala tingkah laku dan ucapannya itu mencerminkan perhatian orang lain. Artinya ketika ia bertindak, bahkan ia mengucap gitu, ia dapat menarik perhatian orang lain gitu. Jadi orang lain ikut tertarik untuk menjadi perilaku yang tata kramanya yang baik gitu. Nah, ketika kita sudah mencapai ciri-ciri itu, pasti kalian perlu dong contoh bagaimana tata krama yang baik dalam pergaulan. Nah, menurut teman-teman, ketika tata krama ini sudah dijalankan dengan baik, bagaimana sih contoh tata krama itu dalam pergaulan di sekitar kita? Ayo, siapa yang ingin berpendapat mengenai contohnya nih? Saya mau berizin berpendapat, Bu. Iya, silakan. Kalau menurut saya, kita kan berteman nggak cuma sama yang satu agama. Nah, contoh tata keramanya itu kita bertoleransi atas agama yang orang lain, maksudnya teman kita punya gitu, Bu. Jadi kita bertoleransi atas agama mereka gitu. Iya, artinya ketika kita memiliki tata krama yang baik, kita bisa saling toleransi gitu, saling menghargai ya. Jadi nggak ada saling ejek atau bagaimanapun yang kesannya untuk menyakiti orang lain ya. Atau ada yang ingin berpendapat lain? Saya, Bu. Ya, silahkan, tidak. Contohnya itu yang pertama itu kayak kita tuh selalu bilang tolong kalau misalkan mau minta tolong ke orang, terus ngucapin terima kasih dan juga maaf. Itu, Bu, makasih. Ya, bener banget apa yang diucapkan oleh Rida, bahwa itu merupakan basic sih ya. Kalau misalnya ucapan tolong, makasih, dan maaf itu sebenarnya harus basic, dan orang yang memiliki tata krama yang baik pasti ia akan mengucapkan waktu
kata-kata tersebut gitu pada waktunya. Nah, ada yang ingin berpendapat lagi atau tidak? Saya, Bu, Iya, silahkan. Kenapa? menjaga perilaku agar tidak menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain, Bu. Iya, benar banget. Ketika kita sudah menjaga tata krama yang baik, berarti kita berhati-hati nih atas perilaku kita maupun ucapan kita. Agar apa? Agar tidak menyakiti orang lain. Karena kan kita nggak tahu ya bagaimana perasaan orang lain ketika kita mengucapkan, ketika kita berperilaku gitu. Kita nggak tahu. Nah, ketika kita memiliki tata krama, berarti kita kita tahu batasan gitu. Bagaimana sih berperilaku yang tepat gitu. Dan bagaimana sih kita mengucapkan kata yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, dalam tata krama pergaulan ini, kira-kira menurut teman-teman hal apa sih yang harus dihindari agar tata krama kita tuh tetap baik dan dijauhi gitu. Nah, menurut teman-teman hal-hal apa yang harus dihindari dalam pergaulan? Dalam mengacu Saya Bu. Ya, Saya, Bu. silakan apa? Ini Bu, hindari hindari pemotongan bicara orang lain, Bu. Maksudnya kalau misalnya orang lagi ngomong itu jangan langsung dipotong dulu, Bu. Iya, Sama ini sih, Bu, jangan ikut campur urusan orang lain. iya, benar banget. Ada lagi yang ingin berpendapat? Saya, Bu, Ya, silakan Maria. jangan suka membanding-bandingkan orang lain, Bu. Oke, benar banget. Karena kita belum tahu orang tersebut itu tersinggung atau enggak sama kita karena kita bandingin dengan orang lain gitu, Bu. Iya, benar banget. Atau ada yang lain ingin menambahkan? Vini ingin menambahkan? Bu, Ya. Apa? tidak menghina orang lain. Oke, benar banget. Jadi yang disebutkan oleh teman-teman, hal-hal yang perlu dihindari dalam pergaulan itu ada banyak ya. Salah satunya sudah kalian sebutkan nih. Maka Ibu sebutkan ulang ya, Ibu jelaskan ulang. Jadi ada beberapa nih hal-hal yang harus dihindari. Yang itu pertama tadi hindari penghinaan. Artinya kita di sini itu jangan melakukan hal-hal yang mengejek dan menghina orang lain, karena kan karena kayak seperti menghina postur tubuhnya, menghina kepribadiannya, dan menghina keadaan dia. Karena artinya ketika kita mengejek, menghina, kita tidak tahu bagaimana perasaannya. Nah, benar yang tadi disebutkan oleh teman-teman bahwa dalam bertata krama pergaulan ini kita juga harus menghindari untuk ikut campur dalam urusan pribadi orang. Karena untuk apa sih manfaatnya bagi kita gitu, kita ikut campur ke dalam urusan orang, karena hal ini tuh sebenarnya nggak ada manfaatnya untuk kita. Bahkan ketika kita ikut campur ke dalam urusan pribadi orang, itu kadang membuat orang lain tuh menjadi kayak canggung gitu, karena kadang hal yang perlu kita ikut campurkan itu sebenarnya nggak ada manfaatnya gitu. Nah, hal selanjutnya yang paling penting nih, itu hindari memotong pembicaraan orang, karena ini merupakan hal yang fatal gitu ketika seseorang sedang menjelaskan, sedang memaparkan, bahkan kita potong begitu saja, karena itu membuat ketidakenakan untuk bagi orang yang sedang berbicara gitu. Nah, itu hal-hal yang harus dihindari. Nah, yang selanjutnya itu tadi benar yang dikatakan Maria, yaitu hindari untuk membanding-bandingkan ya. Ketika kita menjadi manusia yang makhluk sosial dan kita dikelilingi oleh orang-orang, nah tentunya kita memiliki perbedaan di antara kita. Nah, janganlah kalian untuk membanding-bandingkan tiap orangnya. Karena apa? Karena hal tersebut tuh mungkin kita ngerasa nggak enak atau bagaimana. Nah, janganlah kalian membandingkan satu di antara kalian. Nah, selanjutnya itu hindari juga untuk mengungkit masa lalu. Nah, di sini tuh bisa bersifat jaga rahasianya ataupun bahkan aibnya. Karena ketika kita mengungkit masalah orang, itu kita nggak tahu ya masalah yang ia hadapi itu mungkin mudah atau tidaknya. Nah, selain itu juga aib yang kita tahu, misalnya aib teman atau bagaimana, hindari untuk mengungkitnya, karena mungkin itu aib banget gitu bagi mereka, karena mungkin mereka sedang menutupinya dari masa lalunya yang suram seperti itu. Nah, selanjutnya itu mungkin kita ketika bertata krama dalam kehidupan sosial kita, hindari juga untuk menertawakan orang lain.
Nah, apalagi yang hal-hal yang kita anggap ini bercanda gitu. Mungkin teman-teman di sini pasti pernah melakukannya. Nah, menurut Ibu harap kalian itu menjaga dan harus tahu waktu di mana kita harus menempatkan tertawaan kita gitu. Karena ketika hal-hal yang mungkin menurut kita lucu, belum tentu mungkin menurut orang lain lucu. Dan waktu yang harus kita perhatikan di situ. Jadi, jangan asal untuk menertawakan orang lain. Bisa dipahami teman-teman terkait dari hindari hal-hal yang perlu dihindari dari tata krama dalam pergaulan? Bisa, Bu. Bu. Oke, sudah sampai di ujung pertemuan kita nih. Menurut teman-teman, setelah kita membahas topik ini, Ibu ingin menanyakan nih apa yang kalian lakukan setelah membahas topik tadi. Apakah tindakan kalian selanjutnya mengenai, kan kalian sudah memahami nih apa dari artinya, apa dari dasarnya, apa cirinya, contohnya, bahkan juga hal-hal yang harus dihindari. Maka tindakan kalian selanjutnya itu apa? Ayo, silakan. Mau Ibu contohkan terlebih dahulu? Ya, boleh, Bu. Ya, seperti kayak mulai sekarang saya akan menjaga nama baik saya, Bu, atau gitu. Kayak berjanji pada diri kalian sendiri gitu. Ayo, bisa dimulai? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Siapa yang mau duluan? Saya mau saya, Bu. Bu. Saya mau di Coba Maria Ayo. dua. mulai sekarang saya selalu menjaga perasaan teman saya. Oke, baik. Dilanjut, tadi Alfa tahu ya? Iya, Bu. Mungkin kalau dari saya pribadi, ini Bu memperbaiki diri saya sendiri. Memperbaiki diri saya sendiri, terutama dalam hal nilai-nilai sosial, terutama tata krama, Bu. Oke, baik banget. Selanjutnya siapa? Saya, Bu. Satu-satu. Coba dulu. Rida. Coba. Coba saya dulu. Setelah ini mungkin saya lebih jaga ucapan saya terhadap teman-teman dan juga untuk selalu mengucapkan tolong ketika saya meminta tolong, dan saya akan selalu mengucapkan maaf ketika saya salah ataupun ketika saya tidak salah pun. Kayak gitu sih, Bu. Oke, baik. Selanjutnya siapa tadi? Bima ya? Saya, Bu. Ya, Bu. Iya. Saya bertemu dengan saya mengucap terima kasih pada teman saya yang menyiapkannya, dan saya akan lebih izin dulu kepada orang tersebut. Oke, baik. Selanjutnya ada Salsafini, Nafa, Dayanti. Siapa selanjutnya? Saya, Bu. Iya, Nafa. Ya, Bu, mulai sekarang saya akan berprasangka baik kepada teman saya atau orang-orang di sekeliling saya. Oke, baik. Selanjutnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Mulai sekarang mungkin saya bakal berusaha berpikir positif, berbaik sangka sama orang lain. Oke, baik. Selanjutnya Dayanti, apa bisa? Oke, kalau misalnya sudah tidak terasa nih bahwa pertemuan kita kali ini akan berakhir. Bagaimana sih perasaan teman-teman setelah kita membahas topik tadi? Ayo, ada yang ingin mau mengemukakan pendapatnya mengenai perasaannya bagaimana? Saya, Bu. Iya, silakan Rida. Perasaan saya senang sekali karena saya bisa bertemu teman-teman di sini untuk berdiskusi ya, Bu. Terus saya juga dapat ilmu yang baru dari teman-teman kayak gitu. Oke, terima kasih Rida. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas topik yang lebih menarik lagi ya. Nah, pertemuan itu kita akan laksanakan pada minggu depan ya. Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini dari awal sampai akhir. Semoga topik ini dapat bermanfaat dan membawa perubahan bagi diri kita dan perubahan pada diri teman-teman semua. Pada awal kegiatan kita telah mengawalinya dengan doa, maka untuk mengakhiri kegiatan kita akhiri dulu ya untuk berdoa. Siapa di sini yang ingin memimpin doanya?
Saya Bu mungkin Bu, karena tadi kan awal saya yang memimpin Bu. Oh iya, udah boleh. Al, silahkan. Oke, baik teman-teman, cukup sekian akhir dari kegiatan kali ini. Mungkin alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, karena awalnya kita berdoa, akhirnya juga harus kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pertemuan kali ini Ibu akhiri ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih.